Halo, pernah nggak sih Anda merasa, aduh jengkel banget sama tips produktivitas yang kayaknya cocok buat semua orang? Kecuali Anda. Anda nggak sendirian kok. Sering banget aturan atau sistem yang berhasil buat orang lain itu ya dibuat berdasarkan cara kerja mereka, bukan kita. Hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih sumber-sumber Anda, khususnya dari seri HBR Emotional Intelligence. Kita cari pendekatan lain, fokusnya gimana caranya bisa lebih efektif tapi dengan cara yang terasa pas buat kita gitu. Bukan maksa diri ikut-ikutan. Yuk kita bongkar bareng. Dari sekedar manajemen waktu aja. Kita bakal lihat konsep kayak mindfulness, terus resilience atau ketahanan, sama gimana kita ngelola energi emosional. Ini ternyata, wah dampaknya gede ke cara kerja dan perasaan kita. Jadi ini bukan soal nambahin kerjaan di to-do list, tapi lebih ke mengubah cara kita, menyikapi pekerjaan itu sendiri. Oke. Konsep pertama yang langsung menarik perhatian saya dari sumber Anda itu soal bedanya mindlessness sama mindfulness. Katanya aturan kaku itu sering bikin kita jadi mindless ya. Jadi ngikutin aja gitu tanpa sadar ini cocok apa nggak buat kita. Persis. Mindfulness di sini tuh bukan cuma duduk diam meditasi gitu ya, tapi lebih ke kesadaran aktif saat beraktivitas. Jadi kayak alat diagnosis gitu. Loh kok rutinitas ini nggak jalan ya buat saya sekarang? Dengan sadar, jadi aturan jadi panduan bukan penjara. Oh, jadi lebih fleksibel gitu ya. Betul. Dan manfaatnya banyak. Misalnya ngurangin rasa nyesel. Kalau kita sadar kenapa milih A ketimbang B, ya udah nggak nyalahin diri terus. Ini juga bikin kita lihat lebih banyak kemungkinan hasil. Nggak cuma sukses atau gagal. Plus, bisa nurunin stres juga. Dengan nanya ke diri sendiri, emang bener ya cuma saya yang bisa ngerjain ini? Masuk akal banget. Kayaknya kita sering fokus ke target gede, terus lupa sama prosesnya. Sumber Anda juga bahas soal kemenangan kecil atau small wins, itu kan katanya penting banget. Oh, itu penting banget. Risetnya Amabile dan Kramer itu nunjukin kalau kemajuan kecil dalam tugas yang bermakna buat kita, itu dampaknya luar biasa ke motivasi dan perasaan positif. Mereka nyebutnya inner work life. Nah, kemajuan kecil ini kayak jadi bahan bakarnya gitu. Inner work life ya. Jadi kayak mood kerja dari dalam gitu. Iya, semacam itu. Motivasi intrinsik, persepsi positif, kreativitas. Sebaliknya, hambatan kecil aja itu bisa nguras energi dan semangat kita. Kadang lebih parah dari masalah besarnya. Makanya mengakui progres sekecil apapun itu, jadi penting banget. Oke, jadi selain small wins, gimana soal energi kita secara umum? Ada ide menarik nih dari Anchor dan Gillian yang bilang produktivitas itu bukan soal bertahan terus-terusan. Gimana tuh? Nah ini dia, mereka justru bilang resilience atau ketahanan itu bukan soal kuat-kuatan nahan capek, tapi soal seberapa efektif kita memulihkan energi. Memulihkan energi. Maksudnya istirahat? Iya, tapi istirahat yang strategis. Otak kita tuh butuh jeda dari kondisi siaga tinggi terus-menerus. Dan ini bukan sekedar rebahan sambil scroll medsos atau mikirin renovasi rumah. Itu bukan istirahat beneran. Justru semakin banyak tuntutan kerjaan Anda, semakin berharga periode pemulihan yang berkualitas ini. Menarik. Ngomongin soal energi, kadang kan kita udah coba macam-macam tips, tapi tetap aja nyangkut ya. Mungkin karena emosi negatif kayak rasa bersalah atau marah karena ngerasa nggak produktif. Gimana sumber Anda bahas soal emotional agility? Nah, ini nyambung banget ke motivasi dari dalam atau intrinsik tadi. Emotional agility itu kemampuan kita buat ngadepin pikiran dan perasaan sulit tanpa kebawa arus. Kuncinya itu menghubungkan apa yang kita lakukan dengan kenapa kita melakukannya. Nilai-nilai personal kita itu apa? Jadi kalau tindakan kita sejalan sama nilai-nilai itu, dorongannya lebih awet daripada sekedar ngejar pujian atau ya tuntutan tugas aja. Jadi kenali emosi, terima, terus pilih tindakan sesuai nilai kita gitu ya. Iya, kurang lebih gitu intinya. Jadi lebih lincah secara emosional. Terakhir nih, ada satu lagi yang agak bikin kaget buat saya. Risetnya Emma Sepala soal self-compassion. Belas kasih ke diri sendiri. Bukannya kita biasa diajarin buat keras ke diri sendiri ya kalau salah? Nah, justru itu risetnya Sepala nunjukin sebaliknya. Kalau kita bikin kesalahan, terus responsnya itu penuh kasih sayang dan rasa ingin tahu, oke, salahnya di mana ya? Apa yang bisa dipelajari? Itu ternyata jauh lebih efektif. Lebih efektif daripada marah-marah ke diri sendiri. Jauh.
Sikap keras itu malah nambah stres, bikin nggak pede buat nyoba lagi. Kalau self-compassion, kita jadi lebih tenang, lebih bisa belajar dari kesalahan, dan malah bisa lebih kreatif. Wah, jadi kalau dirangkum, ini kayak pergeseran mindset yang lumayan gede ya. Dari yang tadinya aturan kaku, pokoknya harus bisa, jadi lebih ke kesadaran diri, kelola energi, hargai proses kecil, dan nyambungin ke nilai diri. Beda banget sama tips biasa. Iya, ini jadi ngajak kita mikir ulang, mungkin produktif versi Anda itu nggak melulu soal ngerjain lebih banyak dalam waktu cepat. Mungkin aja ini soal ngerjain hal yang beneran penting, dengan energi dan fokus yang lebih bagus, dengan cara yang, lebih manusiawi dan pas buat Anda. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Eksperimen kecil apa ya? Mungkin cuma beberapa menit mindfulness sebelum kerja, atau sengaja nyatet satu kemenangan kecil hari ini, atau coba deh istirahat beneran tanpa lihat HP sama sekali, yang bisa Anda coba minggu ini. Siapa tahu ya kan, langkah kecil ini bisa jadi awal buat nemuin cara kerja baru yang lebih cocok, lebih Anda banget.